Oke, saya menunggu Bapak Ibu saudara sekalian ya, untuk bergabung di acara ngobrol pilihan. Wow. Ngobrol politik, apa yang mau kita obrolin ini ya. Nah, saat ini kan masih viral ya, yaitu ada tentang kecurangan, terus bicarakan ya ketidaklayakan untuk menjadi presiden, wakil presiden karena dianggap hasil dari pemilihan dengan kecurangan ya. Oke, baik apa Ibu ya, kita nggak usah ngobrol politik dulu ya. Ya udahlah, kalau yang sudah terpilih dengan cara-cara seperti itu ya kita tinggal berdoa supaya Tuhanlah yang berdaulat ya. Karena kita yakinilah kalau pemimpin yang terpilih karena kecurangan itu tidak lama ya, yang tidak lama ya, atau Tuhanlah yang akan berdaulat atas mereka begitu ya. Nah, saya lebih senang saat ini ya ngobrol tentang kehidupan hari ini, hari esok, dan untuk selama-lamanya. Terutama kita mau belajar ya, terutama bagi umat Kristiani. Tapi kalau misalnya ada umat yang lain ya, agama lain yang bergabung saat ini ya tidak apa-apa, silakan untuk mendengar, dan saya tidak memaksakan untuk kita bisa mendengarkan atau bahkan untuk percaya begitu ya. Ya, saya tidak meminta apa-apa Bapak Ibu ya, mau minta ya kirim bunga kah, apakah tidak ya, tidak ya. Nah, jadi saya lebih senang berbagi ya, berbagi yang bermanfaat bukan saja hari ini ya, tapi bermanfaat untuk hari esok dan juga untuk selama-lamanya, yaitu tentang hal yang rohani ya, dengan topik Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan ya. Saya tidak akan pernah henti-hentinya untuk menyampaikan hal ini ya. Ya, bagi kita orang Kristen tentu semakin kita banyak mendengar tentang Yesus, semakin kita mengenal, dan pengenalan itu membuat kita semakin mencintai Tuhan lebih dari apapun, dan mengasihi Dia, mengikutinya, taat kepada kehendaknya, taat kepada perintahnya, dan yang lain sebagainya. Oke. Nah, di konten yang sebelumnya saya sudah menyampaikan, yaitu bahwa Allah yang tidak kelihatan itu, yang adalah roh, sudah menyatakan diri di dalam pribadi Yesus Kristus ya. Kalau melihat Yesus, maka kita bisa mengenal Allah, mengenal Yesus, mengenal Allah. Ya baik, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, berikutnya apa ini? Ya, berikutnya adalah yaitu ya, selain Yesus itu memiliki sifat kekekalan ya. Nah, kita kekekalan ditunjukkan oleh banyak atau fakta dari ayat kitab suci yang menyatakan itu sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada. Maka Yesus itu terlibat di dalam penciptaan, ada pada saat penciptaan ya, penciptaan, menciptakan segala sesuatu. Oke, hari ini kita mau ya perhatikan lagi ya, satu firman Tuhan untuk satu bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya, adalah Tuhan, yaitu bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia
Tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, ini dikatakan dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-3 ya. Yohanes 1 ayat yang ke-3 mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan. Ada kata dijadikan sama dengan diciptakan. Ya, diciptakan. Diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ex nihilo. Karena kalau dalam bahasa Ibraninya itu adalah disebut sebagai bara. Kata bara, dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kata bara itu tidak bisa digunakan kepada manusia atau kepada ciptaan lain. Itu hanya ada pada Allah. Jadi itu tunggal saja. Tunggal artinya kata itu hanya digunakan kepada Allah atau yang memiliki sifat keilahian. Nah, ini dapat digunakan kepada Yesus Kristus yang dikatakan jadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tanpa Kristus, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi tanpa Kristus tidak ada yang jadi. Artinya semua jadi karena Kristus. Wow, ya. Oke. Nah, dilanjutkan juga di ayat 10 Yohanes 1:10 dikatakan apa? Ia telah ada di dalam dunia. Siapa Dia? Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu sudah pernah ada di dunia. Tapi perhatikan. Ya, perhatikan di sini, dan dunia dijadikan olehnya. Dia ada di dunia dan dunia dijadikan olehnya, diciptakan olehnya. Olehnya ini siapa? Nya ini adalah Yesus. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi banyak orang yang tidak mengenalnya, bahkan menolaknya sebagai Tuhan. Masa manusia dikatakan Tuhan, gak masuk akal gitu kan? Ya, jadi kalau manusia menjadi Allah itu memang tidak masuk akal, ya gitu ya. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, ya seharusnya masuk logika manusia. Mengapa? Karena setiap kita, apapun kepercayaan kita, agama kita, mengajarkan Allah itu maha kuasa. Ya, punya sifat maha tahu, maha hadir, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau Dia maha kuasa artinya dapat melakukan apapun. Ya, lagi tadi menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, nah kalau Dia menjadi manusia, apa sulitnya bagi Tuhan? Gitu kan? Apa sulitnya bagi Tuhan? Jadi jangan kita gunakan logika kita yang terbatas ini untuk mengenal Allah yang tidak terbatas. Ya, mau coba kita mengenal Allah yang tidak terbatas, yang tidak bisa dijangkau dengan pikiran kita yang terbatas ini. Ya. Nah, jadi dunia tidak mengenalnya. Ketika Dia datang, makanya banyak menolaknya, terutama bangsa Israel. Ya, di dalam Yohanes 1:11 dikatakan, ya, Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaannya? Itu adalah bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel menolaknya. Menolaknya kalau Yesus itu sebagai Allah. Mengapa demikian? Karena bangsa Israel punya pemahaman Allah monoteisme. Ya, punya pemahaman Allah monoteisme bahwa Allah itu esa. Sebenarnya memang kita mempercayai Allah itu esa. Tidak ada orang Kristen percaya kepada 2 Allah, 3 Allah, bahkan lebih dari 3. Nggak ada. Hanya satu Allah, ya, tapi telah menyatakan diri di dalam pribadi Yesus Kristus. Ya, itulah Allah yang telah pernah menjadi manusia datang ke tengah-tengah dunia ini. Dan saat ini Yesus di mana? Ada di surga. Alkitab jelas mengatakan Dia naik ke surga dan akan datang kembali. Ya, akan datang kembali. Dan ketika Dia datang, Yesus itulah yang akan menghakimi setiap orang. Yesus akan mengadili setiap orang. Dia hakim yang adil. Jadi baik Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi jelas di sini Yesus yang adalah Allah itu sendiri dikatakan Dia adalah pencipta segala sesuatu. Di dalam Dia diciptakan segala sesuatu, bahkan ya segala sesuatu bergantung kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, selanjutnya apa yang mau kita lihat? Ya. Jadi selain Yesus yang sudah terlibat dalam penciptaan itu juga dikatakan dalam Kolose 1:16.
Saya baca Kolose 1 ayat 16 berkata demikian. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi penekanannya, di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu yang ada di sorga. Kalau di sorga apa berarti? Ya, yaitu para malaikat adanya di sorga. Ya, jadi Tuhan ada di sorga bukan berarti diciptakan, ya. Ya, justru Tuhan itu pencipta segala sesuatu. Ya. Nah, kemudian dikatakan yang ada di bumi. Ya, bumi berarti dengan segala isinya. Ya, yaitu lautan, tumbuh-tumbuhan, manusia, binatang, dan yang lainnya, semua yang ada di bumi ini itu diciptakan oleh Tuhan. Dikatakan baik yang kelihatan, ya, yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, gunung-gunung yang indah, laut yang begitu luas, samudra, dan semuanya yang bisa kita lihat dengan mata, itu siapa yang menciptakannya? Adalah Allah, ya, adalah Tuhan. Ya, dan yang tidak kelihatan, apa yang tidak kelihatan? Angin tidak kelihatan, ya. Dan yang semua yang roh itu, ya, tidak kelihatan. Setan itu tidak kelihatan. Tadinya itu adalah malaikatnya, ya, pemberontak kepada Tuhan sehingga dihukum oleh Tuhan, dijatuhkan ke dunia ini, ya. Dia adalah roh yang tidak kelihatan. Para malaikat itu, ya, malaikat itu tidak kelihatan, tapi seringkali menyatakan diri dilihat oleh manusia gitu. Sebenarnya dia roh, bukan, tidak punya tubuh, tidak punya fisik. Semua yang tidak kelihatan itu, tetapi dia ada, ya, itu adalah ciptaan Tuhan. Wow, luar biasa. Dan semuanya yang ada yang di dunia ini, baik yang kelihatan dan tidak kelihatan, ya, luar biasa. Kemudian di Ibrani 1 ayat 2 juga dikatakan apa, Bapak Ibu, ya, Saudara? Katakan, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Siapa itu? Yesus Kristus itu anaknya. Anaknya itu maksudnya bukan berarti Allah beranak, tapi anaknya itu artinya sebagai yang diutus untuk datang ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Maka dikatakan di dalam firman yang telah menjadi manusia, ya, dialah firman yang menjadi manusia, maka disebut sebagai anaknya. Ya, Bapa tidak pernah disebut sebagai anak, tidak pernah jadi manusia. Apalagi Roh Kudus tidak pernah sebagai manusia. Yang pernah menjadi manusia hanya Yesus Kristus, yang telah ditetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada. Wow, luar biasa. Nah, ini yang menarik kalimat ini. Kalimat ini, oleh Dia, oleh Kristus, ya, Allah telah menjadikan alam semesta. Dia yang adalah Allah itu dikatakan telah menjadikan alam semesta. Kata kuncinya adalah menjadikan. Apa? Menjadikan. Menjadikan apa? Alam semesta dan segala isinya. Wow, luar biasa. Nah, di Ibrani 1:10 ini, ya, dikatakan apa? Pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi. Nah, pada mulanya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Meletakkan dasar bumi. Siapa yang melakukan itu? Ada kata Tuhan. Kalau perjanjian lama, Tuhan itu sering disebut sebagai Elohim, Yahweh, Adonai. Siapa dia? Ya, Elohim, Adonai, ya, Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Shalom. Banyak sebutan kepada Allah, ya, sebutan dari manusia kepada Allah. Dialah satu-satunya Allah yang telah menyatakan diri di dalam Yesus. Maka kata Tuhan, Tuhan, Adonai, ya, Adonai, ya, yaitu Krios atau Kristus, telah meletakkan dasar bumi, artinya telah menciptakan bumi. Jadi bumi ini adalah buatan tangannya. Luar biasa. Ya, inilah, ya, salah satu bukti yang kuat Alkitab menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mengapa? Karena karyanya. Apa karyanya? Menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, atau menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada ciptaan yang lain yang sanggup melakukan hal itu kecuali Tuhan, dan Yesus Kristus ada di dalamnya. Ya, jadi bagi yang percaya, puji Tuhan, haleluya, silakan. Tapi bagi yang mungkin kita masih tidak percaya, menolaknya, ya, itu hak
Anda, ya. Silakan. Ya, jadi ini. Nah, jadi apa bukti yang lain? Nah, oke, sekarang bukti yang lain. Kita lihat, yaitu Yesus itu mengampuni dosa manusia. Yesus Kristus mengampuni dosa manusia. Masa manusia mengampuni dosa manusia? Halo, ingat, Yesus itu benar-benar manusia sejati, tapi Yesus Kristus itu juga adalah Allah yang sejati. Dia adalah Tuhan itu, ya. Ya, yang dilihat oleh murid-muridnya, yang dilihat oleh para rasul pada saat itu, yaitu tubuhnya manusia yang sejati, tetapi di dalam dirinya ada Allah itu sendiri. Wow, menyatu dengan dirinya sendiri. Oke. Nah, dialah Tuhan yang dapat mengampuni dosa manusia. Ya. Nah, maka kita perhatikan baik-baik Matius 9 ayat 2. Ini perkataan ya dari Yesus sendiri, ya. Kita perhatikan nih, ya. Jadi pada waktu orang maka dibawalah oranglah kepadanya seorang lumpuh. Jadi kepadanya dibawa seorang lumpuh, yaitu yang terbaring di tempat tidurnya. Ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, ya, iman orang lumpuh dan orang yang membawa orang lumpuh ini melihat imannya, membawa kepada Yesus untuk mohon kesembuhan, mujizat supaya orang lumpuh ini sembuh dan bisa berjalan, dan itu terjadi. Ya. Nah, dikatakan, apa kata Yesus kepada orang lumpuh itu? Dikatakan gini, percayalah, ya, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus berkata, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Artinya, perkataan ini, Yesus langsung berkata demikian, bahwa Yesus dapat mengampuni dosa manusia. Ya, mengampuni dosa manusia. Ini perkataan langsung dari Yesus, bukan perkataan pendeta, pastor, tapi ini perkataan Yesus mengatakan, kalau bisa di terjemahan bebas, aku telah mengampuni dosamu, hai orang lumpuh, berjalanlah. Nah gitu. Ya, itu luar biasa. Nah, karena dia mengampuni dosa, maka jelas hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Nah, karena demikian, Yesus adalah Allah. Ya. Dilanjutkan di Matius 9 ayat 6 berkata demikian. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, siapa itu anak manusia? Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa. Berkuasa untuk apa? Mengampuni dosa. Nah, itu perkataan Yesus langsung. Lalu berkatalah kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Terjadi mujizat. Jadi bukan saja mujizat kesembuhan, yaitu orang lumpuh ini bisa berjalan, tetapi Yesus katakan dosamu telah diampuni. Siapa yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah, kecuali Tuhan? Ketika Yesus berkata demikian, berarti dia sedang memerankan dia sebagai ilahi, sebagai Allah. Oke? Nah, ini luar biasa. Mau percaya atau tidak, itu urusan Anda, ya kan gitu. Saya hanya menyampaikan saja, ya. Oke. Nah, inilah yang luar biasa. Ya, yang luar biasa ini. Jadi Tuhan yang dapat mengampuni dosa manusia, dan Yesus mengatakan hal demikian, dosamu telah diampuni. Maka inilah suatu pembuktian bahwa Yesus bukan hanya manusia, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Mau percaya silakan. Bagi seorang percaya, maka dosa saudara akan diampuni oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan banyak hal yang lain yang membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tidak usah diperdebatkan. Saya tidak melayani orang yang berdebat. Ya, kalau kamu Bapak Ibu yang mendengar hal ini mau menolaknya, silakan, bebas saja. Ya, saya memahami menurut Alkitab yang saya percaya itulah kitab suci, dia adalah firman Tuhan. Ya, dan saya tidak mau membahas ya tentang Yesus Kristus atau coba memperdebatkan Yesus Kristus dengan kitab suci yang lain. Ya, kami lebih memahami kitab suci kami daripada orang yang lain yang tidak punya kitab suci seperti kitab suci. Mungkin punya, tetapi dia tidak mengerti, memahami. Hanya kami yang dapat memahami, mengerti. Dan kami tidak pun akan mau mengerti, memahami kitab suci orang lain. Dan kami tidak memperdebatkan kitab suci orang lain. Anda percaya dengan kitab suci Anda, silakan. Tapi saya memegang dan percaya dengan teguh
yaitu Alkitab adalah firman Allah, adalah kitab suci yang menuntun kami dari yang tidak mengenal Tuhan, dari yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Maka kami berjalan sesuai dengan apa yang sudah difirmankan. Kami beriman sesuai dengan apa yang telah difirmankannya dalam Alkitab adalah firman Allah. Puji Tuhan. Bagi saudara yang tidak percaya dengan Alkitab dengan firman Allah, Anda bebas, silakan, ya, silakan. Tapi saya menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya, sebagai bukti bahwa Allah mengasihi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bahwa saya pun mengasihi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bahwa Allah itu telah menyatakan diri di dalam pribadi Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Sekarang dia sudah ada di sorga dan akan datang kembali menjemput orang yang setiap percaya kepadanya, dan dia akan datang menjadi hakim yang adil bagi setiap manusia di dunia ini untuk menentukan yaitu dua hal: kematian kekal atau kehidupan kekal. Kematian kekal atau kehidupan kekal, ya. Bagi yang sudah percaya kepada Kristus, bebas dari kematian kekal, yang diberikan adalah kehidupan yang kekal. Tinggal ada pilihan di kita, ya. Ya, kalau kita sudah percaya kepada Kristus, berarti kita sudah ada di dalam kehidupan yang kekal. Memang kita masih ada di dunia ini, tapi sudah diberikan jaminan. Karena dikatakan barang siapa yang percaya kepada nama Anak Allah, maka diberikan, dikaruniakan kepadanya kehidupan yang kekal. Ya, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13 berkata demikian. Ya, barang siapa yang percaya kepada Anak, artinya percaya kepada Yesus, dikaruniakan hidup. Hidup apa itu? Hidup yang kekal. Lalu dikatakan semua itu beritahu, kutuliskan kepada kamu supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Artinya di dalam kehidupan sementara ini kita tahu bahwa kita telah memiliki kehidupan kekal yang kita peroleh dari Yesus Kristus hanya karena karunia Yesus Kristus, hanya karena pemberian, bukan karena perbuatan manusia, bukan karena agama, bukan karena amal, bukan karena perbuatan baik, bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita rajin beribadah. Semua itu harus kita lakukan, tapi bukan untuk keselamatan. Bukan, tapi karena kita adalah bagian dari keselamatan, maka semua itu harus kita lakukan. Berbuat baik, amal, beribadah, rajin berikan persembahan, semua kita lakukan, bukan nyogok Tuhan. Tetapi karena kita taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, itu sebagai bukti yang kita bisa kerjakan, kita lakukan selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya ini bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Mohon maaf jika tidak berkenan di hati Bapak Ibu yang lain yang tidak seiman dengan kami, yang mungkin saat ini mendengar, ya. Oke, itu saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Ya, sampai ketemu lagi. Ya, maaf saya tidak akan menjawab jika ada ya perdebatan yang lain sebagainya, karena saya bukan mau berdebat, ya. Ya, saya hanya memberitakan bagi percaya, puji Tuhan, tapi bagi yang tidak percaya itu hak Anda. Oke. Tuhan berkati. Sukses selalu dalam pekerjaan. Tuhan memberkati. Amin.